Itu salah satu contoh korelasi positif ya. Contoh lagi misalnya korelasi negatif. Misalkan jumlah jam bermain siswa, jumlah jam bermain game siswa dengan nilai. Itu umumnya korelasinya negatif. Semakin sering ngegame, otomatis waktu belajarnya berkurang ya. Waktu belajar berkurang, maka nilainya akan semakin turun. Itu yang disebut dengan korelasi negatif. Jadi, korelasi positif itu apabila satu nilai naik, maka nilai yang lainnya ikut naik. Jadi tinggi badannya naik, berat badannya juga naik. Ini yang disebut dengan korelasi positif. Nah, kalau korelasi negatif, sebaliknya, satunya naik, satunya turun. Atau dibalik, satunya turun, satunya naik. Nah, ini yang korelasi negatif. Kalau dalam bahasa matematika, ini adalah berbanding lurus, yang ini adalah berbanding terbalik ya. Jadi kalau di mungkin di SMP itu kan ada rumus kecepatan, ada rumus yang lain. Itu kan biasanya ada yang berbanding lurus dan ada yang berbanding terbalik. Berbanding lurus misalkan rumusnya tekanan. Nah, sorry, rumusnya tekanan itu adalah P sama dengan F per A. P ini adalah tekanan, F ini adalah gaya yang diberikan, A ini adalah luas alasnya. Nah, P sama F ini dia berbanding lurus. Semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanannya juga akan semakin besar. Tetapi berbanding terbalik dengan A. Maksudnya gimana? Ketika tekanan diberikan kepada bidang yang lebih luas, ketika gaya diberikan kepada bidang yang lebih luas, maka tekanannya akan lebih kecil. Tetapi sebaliknya ketika gayanya besar, kemudian ininya kecil, maka tekanannya juga akan semakin besar. Jadi itu salah satu alasan kenapa kok paku misalkan, itu dibuat runcing ujungnya. Paku itu kan runcing gini ujungnya. Nah ini supaya luas alasnya kecil, sehingga ketika atasnya ditekan, diteruskan ke sini, maka tekanannya akan berkali-kali lipat. Sehingga dia akan lebih mudah untuk menancap ya. Nah, itu yang kalau di matematika seperti itu. Di matematika namanya adalah berbanding lurus dan berbanding terbalik. Kalau di sini adalah korelasi positif dan korelasi negatif. Ya, ini kayaknya memang ekonomi ya, IPS berarti ini ya. Jika harga barang naik dan jumlah pembeli turun, maka hubungan kedua variabel tersebut adalah negatif ya. Harga barangnya naik, jumlah pembelinya turun. Nah, berarti negatif ya, yang satu naik, yang satu turun. Berarti korelasinya adalah negatif. Kan tetapi kalau di pelajaran ekonomi tidak semudah itu ya. Kenaikan harga itu apa penurunan jumlah pembeli bukan hanya dari kenaikan harga ya kan. Kan ada faktor lain ya kan. Cuman secara umum seperti ini. Maksudnya. Nah, ini masuk regresi. Tak keluarkan dulu kita ke anuitas dulu ya. Setelah itu baru kita masuk ke regresi. Anuitas ya. Jadi ini rumusnya anuitas. Anuitas itu sama dengan M kali I dibagi satu dikurangi satu plus I
dipangkatkan min N. Ya, pangkatkan seperti ini min N. Jadi satu dikurangi satu plus I pangkat min N. M-nya ini modal awal, I-nya adalah bunganya, N-nya adalah jumlah tahunnya. Atau jumlah cicilannya ya, maksudnya jumlah periodenya. Kalau misalkan periodenya bulan ya berarti N-nya bulan. Kalau tahun ya berarti tahun. Nah, anuitas ini dia pembayaran per bulannya akan tetap. Hampir sama kayak yang tadi, misalkan bunga majemuk tadi, pinjaman dengan bunga majemuk, sama, hampir sama. Kalau bunga majemuk tadi kan kita bagi 24 ya, ketemu berarti per bulannya adalah sekian. Dan itu tetap, per bulan tetap bayar segitu. Nah, nanti di anuitas ini juga sama. Per bulannya juga tetap sama bayarnya. Bayarnya sekian, gitu. Misalkan 400.000. Yang anuitas bayar 400.000, yang bunga majemuk bayar 400.000 per bulan. Kelihatannya sama, kelihatannya. Tapi bedanya untuk yang bunga majemuk tadi 400.000 itu kan terdiri dari komposisi pinjaman pokok plus bunga. Ya, jadi cicilan tadi itu terdiri dari pinjaman pokok plus bunga. Kalau di bunga majemuk, komposisinya ini tidak berubah. Misalkan ya, cicilan ya. Cicilan ini kan adalah pinjam apa? Pokok ya, pinjaman pokok satu singkat gitu plus bunga. Nah, komposisi ini dengan ini itu tidak berubah tetap dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu tetap. Cicilan pertama, cicilan kedua, cicilan ketiga. Misalkan kalau cicilannya 400.000, nyicil pokoknya 230.000, misalkan ya ini ya. Kemudian bunganya adalah 170. Nah, maka di pinjaman dengan bunga majemuk dari cicilan ke cicilan itu tetap seperti ini. Pokoknya nyicil 230, bunganya nyicil 170. Periode cicilan kedua juga tetap sama. Bayar 400.000 lagi yang terdiri dari bayar pokoknya 330, bayar bunganya 170. Bulan cicilan ketiga juga tetap sama. Sama terus seperti itu. Nah, tetapi kalau anuitas tidak. Anuitas bayar per bulannya sama-sama 400. Tetapi di bulan pertama itu di apa semakin lama bunganya ini akan semakin turun dan pokoknya akan semakin naik. Saya tulis gimana? Sini Mas ya. Jadi kalau misalkan anuitas, misalkan seperti itu ya, nggak kelihatan di sini. Sini. Misalkan 400 kan berarti terdiri dari pokok dan bunga. Kalau di anuitas, di cicilan pertama, pokoknya hanya 20.000, bunganya yang 380.000. Kemudian di cicilan kedua, pokoknya naik 30.000, ininya jadi 370. Terus seperti itu, ini naik dari 40, ini yang jadi 360. Terus ya, ininya terus naik, ininya terus turun. Nah, seperti ini. Terus sampai cicilannya lunas, seperti itu. Karena itu, bedanya bunga majemuk dan anuitas, kalau misalkan mau dilunasi, itu lebih menguntungkan yang bunga majemuk. Kenapa? Karena pokoknya tetap ini. Misalkan kita pinjam 24 bulan. Bulan ke-12 karena dapat rezeki kita mau lunasi. Bulan ke-13 mau kita lunasi. Maka pinjaman kita sudah terkurangi 230.000 dikali 12. Sedangkan kalau di anuitas, pinjaman kita terkurangi ini, jumlahnya ini. 20, 30, tambah 40, tambah 50, dan seterusnya sampai cicilan ke-12. Sehingga sedikit sekali berkurangnya pinjaman kita. Kalau misalkan kita mau lunasi. Yang berkurang banyak adalah bunganya. Nah, di situ bedanya anuitas dengan eh, majemuk. Kalau misalkan dalam pinjaman. Nah, jadi anuitas ini lebih menguntungkan untuk pihak bank atau pihak yang memberikan kredit. Kenapa?
Karena bunganya dibayar di awal. Jadi nanti ini ketika dia misalkan periode pinjamannya panjang, misalkan 15 tahun ya KPR ya. Mungkin di tahun ke-10 ini bunganya sudah nol, hampir nol. Tinggal 5.000 atau 10.000. Ininya yang jadi besar. Nah, jadi di 10 tahun pertama, bank itu sudah mendapatkan bunganya. Bunganya sudah didapat semua oleh bank. Itu bedanya anuitas dengan bunga majemuk. Ya, nah untuk rumusnya sendiri ini ya. Ini untuk menentukan anuitasnya. Sedangkan untuk pembagian ininya gimana? Nah, ini terserah masing-masing bank nanti. Masing-masing bank. Masing-masing bank ya. Jadi bank gimana ketentuannya ini? Rata-rata kalau pinjaman pakai anuitas mau dilunasi, orangnya kaget itu. Misalkan dia pinjam 100 juta, misalkan ini ya. Cicilannya 5 juta per bulan. Pinjam selama 10 tahun, misalkan seperti itu. Setelah 5 tahun, setelah 3 tahun lah katakan. 3 tahun kan berarti 36 bulan ya. Dikali 5 juta, berarti ini sekitar 180 juta yang masuk. Padahal pinjemnya tadi hanya 100 juta. Misalkan ini ya, kita kan nggak ngitung kok ininya bagaimana. Dia pasti kaget tuh, kok sudah masuk 180 juta cicilannya, ternyata pokok pinjamannya hanya berkurang misalkan 30 juta. Iya, karena yang 150 juta ini bayar bunga, bayar pokoknya hanya 30 juta selama 3 tahun itu. Itu bedanya ya. Rata-rata kalau yang pinjaman anuitas ini dan orang yang tidak ngerti rumus ini, tidak ngerti maksud dari anuitas, pasti akan kaget ketika mau melunasi itu. Dipikir loh, selama ini saya bayar berarti hanya bayar bunga itu, hanya bayar bunganya saja. Jadi kalau di medsos sering ya itu ada yang curhat seperti itu. Saya sudah bayar apa 2 tahun, tapi ternyata pinjaman pokoknya hanya berkurang 2 juta misalnya seperti itu. Wah itu berarti pakai anuitas itu banknya. Oke, ini contoh soalnya ada pinjaman 12 juta, bunga 2% per bulan, dilunasi selama 2 bulan. 12 bulan, mohon maaf. Besar anuitas per bulan adalah, nah, kita hitung rumusnya tadi, apa tadi? M kali I, kemudian 1 dikurangi 1 plus I, pangkat min N. Ya, betul ya rumusnya. Sehingga A-nya sama dengan 12 juta, I-nya adalah 2%, berarti 0,02 ya, dikali yang dipangkatkan hanya ini saja. Ya. Oh iya, yang dipangkatkan ininya saja ya. Berarti 1 min 1 plus I pangkat 12, karena 12 bulan ya. Nah, sehingga ketemunya adalah ini. I-nya kita masukkan 0,02, berarti 1,02 pangkat 12. 1 dikurangi 1,02 pangkat 12. Min 12 ya, jangan lupa min.
Pangkat min itu maksudnya gimana? Kalau 2 pangkat min satu, itu maksudnya adalah 1/2 pangkat 1 gini. Jadi sepernya ya kalau pangkat min itu. Kalau 2 pangkat min 2, berarti dia 1/2 pangkat 2. Berarti ini kalau 1,02 pangkat min 12, berarti ini adalah sama dengan 1 dibagi 1,02 pangkat 12. Tuh, maksudnya seperti itu ya pangkat min. Jangan bingung. Loh, kok ada pangkat negatif? Ada ya. Di matematika ada pangkat negatif. Berarti 1,02 pangkat min 12 ketemunya adalah ini 0,7885. Sehingga dia akan sama dengan 240.000 dikali 1 min 0,785 atau sama dengan 240.000 dibagi 0,2115. Nah, cicilannya ini per bulan 1.134.000. Tapi komposisinya gimana? Nah, itu kalau komposisinya yang menentukan bank ya. Tetapi umumnya di awal bunganya itu lebih besar. Misalkan ini ya, ini bisa jadi 1 jutanya adalah bunga, baru 134.000-nya adalah pokoknya. Kemudian berkurang terus sampai bunganya ini lunas, pokoknya juga lunas ya. Bunganya berkurang, pokoknya bertambah. Bersama ya, soalnya ya. Jadi ini M-nya. Yang pertama kalian harus bisa menentukan dulu mana ya. Sebelum menggunakan rumus harus bisa menentukan dulu. Mana I-nya, mana N-nya, mana M-nya. Maka masukkan aja ke rumusnya bahwa M kali I per 1 min 1 plus I pangkat min N ya. Jadi ini 20 juta. Nah, terus gini ya, benda panjang ya. Kali I per 1 min. Oh, I-nya berapa? 0,02, sorry. 1,02 pangkat min 12. Makin besar panjaman, sonitas juga semakin besar. Tapi jika semakin besar eh, jangka waktunya, maka juga akan semakin kecil hanya anuitasnya. Ya, ini tadi ini 0,7885, berarti ini sama dengan 20 juta kali 0,02 berarti 400.000 per 1 min 0,7885 sama dengan 400.000 per 0,2115. Temunya ini 2.111.000. Kenapa kok ini enggak pakai sama dengan ya? Itu tanda apa itu? Itu tanda mendekati ya, berarti A mendekati atau A kurang lebih 2.111.000. Kenapa kok pakai ini kok enggak pakai sama dengan? Karena biasanya perhitungannya ini dalam bentuk koma ya. Misalkan 2, 1, 1, 10, 9, misal ya ini ya. Bentar. Nutup, Pak. Bentar ya, pencet jadi nutup.
Bukan ada. Enggak. Oh, ini. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya sudah ya? Nah, jadi kenapa kok pakai tanda ini, kok bukan sama dengan, kok enggak A, sama dengan sekian ya? Kenapa kok pakai tanda ini, pakai gini? Itu biasanya dia karena koma ya, aslinya dia koma, misalkan 110, 9, 76, 840, misalkan seperti itu. Nah ini kan kalau di dunia perbankan kan nyari di mana uang pecahan segini ya, kan enggak ada ya, karena itu biasanya dibulatkan. Karena itu nanti kalau di apa di bank itu biasanya nanti ada selisih pembulatan namanya. Dan itu kadang dikembalikan ke rekening kita. Nah kan ini ada pembulatan berapa rupiah ini kurang lebih. Ada pembulatan kurang lebih sekitar 24 rupiah ya. Kalau misalkan dikali 12 kan dia jadi sekitar berapa? 480 tambah 48 berarti sekitar 530-an rupiah lah. Nah ini nanti dikembalikan ke rekening kita sebanyak ini. Karena banknya ternyata juga nggak mau melebihi perhitungan ya. Cuman yang 530 rupiah nggak terasa ya dikembalikan ke rekeningnya. Buat beli cilok aja nggak cukup ya ini ya. Kan gitu. Tapi dikembalikan ada itu nanti. Istilahnya nanti pengembalian pembulatan ya. Pembulatan cicilan ya. Kalau nggak salah pakai istilah seperti itu. Nah ini sepeda motor ya. Sepeda motor M-nya 18 juta. Kemudian bunganya I-nya adalah 0,015. Untuk kredit sepeda motor itu memang bunganya biasanya sekian ya. Lebih kecil dari jika pinjaman tanpa apa namanya pinjaman tanpa anggunan. Kenapa? Karena kalau kredit sepeda motor itu kan kalau nggak bayar sepeda motornya bisa diambil lagi, bisa dijual lagi gitu. Jadi banknya nggak terlalu rugi. Ya. N-nya 12 bulan atau 12. Nah, rumusnya tetap pakai yang tadi ya, bahwa A sama dengan M kali I plus 1 dikurangi 1 plus I pangkat min M. Ya, temu cicilannya segini. Ini kalau kita kalikan, misalkan kita anggap 1.650.000 aja, kali 12, 5 kali 12, 60, 0 ya, simpen 6. 6 kali 2, 6, 2, 12. 5 kali 2, 10 maksudnya. 6 kali 2 berarti 3, simpen 1. 1 kali 2, 2 tambah 1 berarti 3. 0, 5, 6, 1. 8, 9, 1. Nah, ini berarti bunga yang kita yang kita bayar ke leasingnya itu sebanyak ini 1.900.800.000 19.800.000. Pinjamnya adalah 1 juta, pinjamnya 18 juta. Tapi yang kita bayar adalah ini. Jadi bunga yang kita bayar adalah 1.800.000 kurang lebih segitu ya. Ada peringatan lagi untuk pindah lagi 5 menit lagi ya, tapi masih kita tunggu aja sampai di peringatin dulu. Dulu. Oke. Oke, untuk anuitas ini ada yang tanyakan. Sudah 3 contoh soal tadi. Ada yang bingung?
Saya kira kalau kalian mungkin boleh ya pakai kalkulator ya kalau soal-soal seperti ini ya. Harusnya sih boleh pakai kalkulator karena ngitung seperti ini juga bukan tidak mudah, tetapi butuh waktu kan ya. Kalau ulangan nggak boleh pakai kalkulator, lama untuk ngitungnya saja. Kecuali angka-angkanya dibuat mudah. Nah, kalau yang ini yang ditanyakan adalah berapa lama pinjamannya. Jadi yang diketahui adalah M-nya, kemudian ini A-nya, anuitasnya, dan ini I-nya. Yang ditanyakan adalah N-nya. Berarti kita masukkan aja ke rumusnya. Berarti A sama dengan M kali I per satu plus, sorry, satu min satu plus satu plus I pangkat min N. A-nya adalah 1 juta. Nah, ini harus sudah pakai kalkulator ini pasti ini. Nggak mungkin bisa nggak pakai kalkulator. Kali 0,002 ya. Karena 2% kebanyakan 0,02 per satu min satu plus 0,02 berarti 1,02 pangkat min N. Nah, ini nanti ini kita selesaikan dulu. Ini kita kalikan ini. 10 juta kali 0,02 itu adalah 200 ribu ya. Berarti nanti kita turunkan ke sini. Berarti ini 1 juta per 200 ribu sama dengan 1 per. Ini kita anggap aja nilainya ini adalah X ya. Supaya lebih mudah. 1 per X. Nah, berarti nanti X sama dengan, kalau ini apa, kalau 1 per X adalah 5, berarti X sama dengan 1/5. Berarti X sama dengan 0,2. Kita masukkan ke sini agak panjang ini rumusnya ya. Kalau pakai kalkulator sih langsung ketemu ini bisa. 0,2 akan sama dengan 1 min 1,02 pangkat min N. Ya, berarti ini ke sini, berarti dia menjadi min 0,8 sama dengan min 1,02 pangkat N. Min N, sorry. Karena sama-sama min, berarti 0,8 sama dengan 1,02 pangkat min N. Nah, ini harus pakai kalkulator kalau seperti ini. Nggak bisa nggak pakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator, kita bisa masukkan N-nya ya. Mulai misalkan dicoba 10 dulu. Ketemu enggak 0,8 atau mendekati 0,8. Misalkan dicoba dan seterusnya sampai seperti itu. 12, 15 ya. Baru setelah itu ketemu nilai N-nya. Ya, jadi dicoba-coba aja N-nya kalau pakai kalkulator. Dan perhitungan ini enggak mungkin enggak pakai kalkulator ya. Sampai ketemu N-nya berapa. Bunga yang dibayar setiap bulan semakin menurun seiring berkurangnya sisa pokok pinjaman. Bagian pokok dalam cicilan semakin bertambah setiap bulan hingga lunas. Yang ini berarti yang ini maksudnya. Oh, sudah habis waktunya, kita pindah ya. Ini nanti kita pindah, kita masuk ke materi
apa namanya, regresi ya, karena regresi ini juga